Emang boleh cinta berujung ranjang? Menarik nih kalau dibahas. Emang boleh cinta berujung ranjang? Dari Freud hingga God, cinta itu bisa disamain sama tarikan magnet. Romeo pengen banget sama Juliet kayak besi-besi yang nempel di magnet. Tulis William James. Dan kalau gak ada halangan dia bakal ngikutin dia sekepat kilat. James kayaknya mau bilang kalau cinta itu kuat banget dan gak bisa ditolak. Tapi kalau ada perubahan situasi, cinta bisa hilang gitu aja. Tapi Romeo dan Juliet, kalau ada tembok yang ngehalangin mereka, gak bakal bego-begoan nempelin muka mereka di sisi tembok yang beda kayak besi-besi yang dipisah sama pembatas. Menurut Freud, daya tarik magnetis itu sama dengan gairah seksual. Inti dari cinta itu sebenarnya adalah cinta yang berujung ranjang. Freud itu terlalu sederhana, jauh banget dari pendapat para ahli agama yang bilang, cinta manusia itu cerminan cinta Tuhan sama makhluknya. Kalau kita sayang sama orang lain, berarti kita ikut dalam hubungan suci yang nyambungin Tuhan sama manusia, sesuai sama Injil Yohanes. Sobat, mari kita saling cinta, karena cinta itu dari Tuhan. Dan siapa yang cinta itu lahir dari Tuhan, dan kenal Tuhan. Siapa yang tinggal dalam cinta tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan dalam dia. Untuk paham cinta secara lengkap, kayaknya kita perlu cari titik tengah antara Freud dan Saint John. Cinta itu kan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Cinta antara Pangeran Andrew dan Natasha di War and Peace. Swan dan Odette di Remembrance of Things Past. Othello dan Desdemona. Dante dan Beatrice. Aschenbach dan Bocca Venezia di Death in Venice. Mungkin yang paling aman untuk bilang tentang cinta adalah bahwa cinta itu emosi yang bikin repot. Gak ada ketenangan jiwa dalam cinta. Tulis Proust, karena apa yang kita dapatkan cuma jadi awal baru buat keinginan-keinginan lain. Seperti yang Proust ceritain di tempat lain di karyanya yang keren Remembrance of Things Past. Cinta itu berhubungan sama nafsu dan hasrat. Si pencinta pengen punya si dicinta. Cinta kalau ditolak bisa berubah jadi benci. Tentu aja gak semua orang ngerasain cinta. Orang-orang yang narsis banget mungkin gak bisa cinta. Atau cintanya cuma gabungan antara naksir, butuh perhatian, atau pengen naikin harga diri yang lemah. Tapi hampir semua orang punya keinginan buat ngerasain cinta di suatu waktu dalam hidup mereka. Bahasa kita penuh dengan ungkapan dan pertanyaan yang nunjukin keinginan itu. Lebih baik pernah cinta dan kehilangan daripada gak pernah cinta sama sekali. Lebih bijak gak cinta daripada cinta gak bijak. Satu hal yang gak bisa dibantah, pengalaman cinta itu susah banget buat dijelasin ke orang yang gak pernah cinta. Cinta itu dirasain bukan dipikirin. Jatuh cinta itu dianggap oleh yang pernah ngerasain sebagai salah satu kenikmatan paling asyik dalam hidup. Dunia jadi lebih bahagia. Orang-orang jadi lebih gampang diajak akur. Setiap hari bikin kita berharap hal-hal enak. Kalau kita lagi cinta, kita fokusin semua perhatian dan tenaga kita ke yang kita cintai. Kita mikirin dia terus-terusan sampai ganggu rutinitas kita sehari-hari. Tapi jatuh cinta juga ada sisi negatifnya. Penilaian kita jadi ngako. Kita cuma lihat hal-hal bagus dari orang yang kita cintai. Kita kuekin kekurangan-kekurangan yang kelihatan banget sama temen-temen kita. Kita terlalu yakin bisa mengontrol perasaan kita dan gak sadar betapa ingefansnya kita. Di saat yang sama, kita ngerasain perubahan di hati kita. Nafsu makan berkurang tapi hasrat dan gairah seks meningkat. Walaupun suasana hati kita naik, kita juga jadi lebih rentan sama gejolak emosi yang tiba-tiba. Seringkali gara-gara hal-hal sepele. Perubahan cuaca, badai salju atau hujan deras bisa bikin kita stres karena ngurangin kesempatan kita buat ketemu sama yang bikin kita gila. Cinta itu berujung ranjang seks. Menarik nih kalau kita bicara tentang cinta seks. Pas kita ngomongin cinta, kita enggak bisa ngomongin seks. Emang kita sering salah pakai kata cinta kalau yang kita mau itu seks. Kita bilang seseorang pergi ke hotel cinta kalau maksudnya adalah kari seks akak yang biasanya dibayar. Kita ngomongin seorang cowok atau cewek yang punya banyak pakar kalau yang kita mau itu banyak temen kencan. Gara-gara bingungnya konsep dan bahasa ini, enggak heran kalau ilmu saraf udah kasih lebih banyak pengetahuan tentang hubungan seks daripada hubungan cinta.
Sebagai contoh, dalam serangkaian percobaan yang kayak nonton film porno, seorang cewek di-scan fMRI pas lagi masturbasi. Enggak heran kalau sebagian besar otak jadi aktif dengan bagian spesial cortex prefrontal (PFC) dan cingulate anterior. Masturbasi itu ngikutin urutan yang mulai dari zona proyeksi, sensorik umum korteks dan nyebar ke struktur limbik, insula, cingulate anterior, amigdala, hippocampus, yang berhubungan sama reaksi emosi. Pada awal orgasme, aktivitas di korteks frontal dan otak kecil meningkat. Diduga terkait dengan fantasi yang diurikan oleh korteks frontal dan peningkatan ketegangan otot yang sebagian dikontrol oleh otak kecil. Selama orgasme, hipotalamus dan nukleus accumbens mencapai tingkat aktivitas tertinggi. Gambar fMRI menunjukkan bahwa orgasme adalah pengalaman seluruh otak dengan hampir semua struktur yang terlibat di beberapa titik dalam prosesnya. Tersembunyi di antara respons seluruh otak ini, ada perbedaan yang menarik untuk diamati. Orgasme yang ditimbulkan oleh stimulasi diri sendiri melibatkan eksitasi yang lebih besar di korteks prefrontal daripada ketika orgasme ditimbulkan oleh stimulasi pasangan. Perbedaan ini mungkin mencerminkan peran yang dimainkan oleh imajinasi dan fantasi selama stimulasi diri, menurut para peneliti dari Rutgers University yang melakukan eksperimen orgasme. Temuan penting kedua dari penelitian ini adalah bahwa lokasi yang tepat di dalam korteks sensorik otak berbeda untuk klitoris, vagina, dan puting. Perbedaan anatomis tersebut memberikan dukungan pada kepercayaan tradisional di kalangan seksolog bahwa wanita dapat mengalami orgasme yang berasal dari klitoris atau vagina. Tidak mengherankan di sini. Wanita telah mengatakan hal ini kepada pasangannya sejak pasangan seksual telah membicarakan hal tersebut. Penelitian ini juga memberikan dukungan pada pengalaman beberapa wanita bahwa stimulasi puting bisa sama efektifnya dengan stimulasi klitoris atau vagina dalam menghasilkan orgasme. Hal ini disebabkan adanya hubungan langsung yang ditunjukkan pada fMRI antara puting dan alat kelamin. Meskipun penelitian orgasme yang dijelaskan di atas tidak diragukan lagi menarik, Anda mungkin bertanya-tanya, apa kontribusinya terhadap pemahaman kita tentang cinta? Jika Anda berpikir seperti itu, Anda terlibat dalam sedikit kartesianisme, mengkonseptualisasikan cinta sebagai sesuatu yang tidak berwujud dan seks sebagai seks. Namun dikotomisasi ini mengabaikan satu hal penting, yaitu pemberian kenikmatan bersama adalah bagian dari pengalaman cinta dan seks memberikan kenikmatan yang paling langsung dan intens secara fisik. Tapi, bedain cinta sama seks juga gak salah kok. Cinta gak harus pakai seks atau hal-hal yang berbau gitu. Cinta gak bisa dijelasin cuma sebagai sesuatu yang seksual. Misalnya, seks gak ada di cinta ortu ke anaknya. Mending gini deh, walaupun seks bisa jadi bagian penting di beberapa hubungan cinta, seks cuma main dikit atau bahkan gak main sama sekali di hubungan cinta yang lain. What is this thing called love? The question is best answered experientially. When we're in love and look into the eyes of our beloved, we see wonderful things and experience pleasurable emotions. And even more marvelous, we love ourselves more as a result of loving someone else. Cinta itu apa sih? Jawabannya gak bisa cuma pakai kata-kata. Harus ngerasain sendiri. Pas kita baper dan ngeliat matanya gebetan, kita lihat sesuatu yang kakek banget dan berasa seneng luar biasa. Dan yang bikin makin keren, kita jadi lebih sayang sama diri kita sendiri gara-gara sayang sama dia.